Nah, itu bagaimana Ustaz? Cara apa sih ketika anak remaja terserang virus merah jambu ini? Misalkan gini, kita misalkan ya, namanya perempuan itu banyak, ya kan? Namanya laki-laki juga banyak. Kenapa kok kita itu kok jatuh cintanya itu jatuhnya ke dia? Cinta kita itu jatuhnya ke orang itu gitu loh. Ya kan? Permasalahannya Ustaz, ketika anak ini suka sama lawan jenis, nah pastikan ada juga orang tua yang terlalu kaku. Maksudnya kamu tidak boleh suka sama orang. Kan mungkin ada juga orang tua seperti itu, Ustaz. Terus mau suka sama siapa? Jadi gini, virus merah jambu itu atau cinta ini bisa kita arahkan untuk menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan gitu. Nah, kamu harus cinta kepada si A gitu. Kamu harus nikah sama dia itu. Nah, yang mau nikah saya bukan ibu. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya di program kesayangan kita di Nida Podcast bersama saya Pino Herdian dan bersama guru kami juga ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah akan menemani hari ini ya. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai, tentunya juga insya Allah ngobrol yang bermanfaat dan berfaedah, Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah kita hari ini sempat menyempatkan untuk tag podcast kali ini di Pondok Pesantren Hidayatus Salam, Ustaz ya. Hidayatus Salam. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz ada rasa kangen ya karena lama nggak sekali, lama nggak kesini, Ustaz ya. Gimana Ustaz, maksudnya untuk Pondok Pesantren Hidayatus Salam ini kan untuk saat ini kita masih lebih fokus ke Taat Ribu'u Du'at, Ustaz ya. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit tentang Pondok Pesantren yang Hidayatus Salam yang sekarang ini, Ustaz. Ya, Pondok Pesantren Hidayatus Salam Taat Ribu'u Du'at yang di Uradesa. Ini fokus untuk penghadiran dai. Di sini untuk anak-anak dewasa yang sudah SMA ke atas. Itu pun kalau SMA masih banyak ya persyaratan lah. Tapi kebanyakan lulusan SMA di sini itu sudah dewasa. Pendidikan selama 3 tahun fokus kepada pendalaman akidah sama fikih sama bahasa, nanti ilmu alat Al-Quran, bahasa, fikih, dan targetnya lulus dari sini sudah jadi ustadz. Masya Allah. Ngajar, siap ngajar jadi ustadz. Nah Ustadz, tadi kan Ustadz kan untuk yang dewasa Ustadz ya, lulus SMA lah ya Ustadz ya. Nah ketika semisal belum lulus SMA atau masih SMP tapi pemahaman dan itunya sudah, ya biasanya nanti kita lihat hafalan Qurannya 5 juz sudah mungkin atau belum. Kemudian yang kedua kedewasaan. Nah, yang paling penting itu kedewasaan. Paling penting, Ustaz ya. Kalau memang kelihatan santri itu dewasa walaupun masih SMP, mungkin bisa masuk gitu loh. Masya Allah. Tapi syaratnya Taat Ribu'u Du'at itu masuknya harus dewasa. Harus dewasa. Kedewasaannya kategori kedewasaan ya. Nah, Ustaz ngomongin Taat Ribu'u Du'at dan tentang kedewasaan, Ustaz ya. Ini kayaknya topik yang menarik, Ustaz, untuk kita bahas. Karena terkait juga masih dengan seperti biasa ya, karena di dunia parenting, Ustaz ya. Dan ini tentang virus merah jambu, Ustaz. Merah jambu. Iya, dan mungkin buat ayah bunda ataupun teman-teman yang lainnya mungkin apa sih virus merah jambu itu, Ustaz ya? Mungkin virus merah jambu itu. Iya, virus jambu mungkin. Virus merah jambu itu lebih ke yang jatuh cinta, Ustaz. Jatuh cinta maksudnya, Ustaz. Jatuh cinta. Nah, biasanya virus ini kan terjangkit, Ustaz ya. Pada, kalau menurut saya nih, Ustaz, pada anak-anak kategori pra-remaja. Berarti masa peralihan dari SD, Ustaz ya, ke SMP. Ke SMP. Dan SMP itu sudah mulai dengan suka yang sama lawan jenis, ya kan? Sudah terkadang dibilangin ngeyel. Nah, itu bagaimana, Ustaz, cara apa sih ketika anak remaja terserang virus merah jambu ini? Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, merah jambu atau jatuh cinta. Jatuh cinta, Ustaz. Jadi jatuh cinta itu karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Alhamdulillah dengan cinta itu kehidupan kita itu bisa hidup gitu loh. Tanpa cinta kehidupan itu gersang. Ya kan? Kamu merasakan nggak? Kan? Jadi alhamdulillah kita itu bisa hidup karena cinta gitu loh. Nah itu ketika kita itu diberikan rasa cinta itu, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena cinta itu kehidupan.
Allah juga mencintai, malaikat juga mencintai. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Malaikat juga mencintai orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang beriman cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi semua yang ada di alam semesta ini. Berarti menunjukkan apa? Cinta itu kehidupan gitu. Kehidupan tanpa cinta itu kayak benda mati gitu loh. Benda mati saja karena cinta gitu loh sama orang-orang yang beriman kan gitu. Sampai Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semua yang ada di langit dan bumi itu, sampai ikan paus yang ada di dasaran lautan itu, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka terus bersolawat mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Cinta gitu loh. Berarti apa? Berarti cinta itu adalah kehidupan. Maka ketika seseorang itu Allah berikan rasa cinta, itu berarti kehidupan itu ada gitu loh. Maka itu kita nggak usah terlalu khawatir, terlalu takut terhadap virus merah jambu yang menimpa di kalangan remaja itu. Virus merah jambu. Karena itu mesti ada gitu loh, itu mesti ada. Kecuali kalau orang gila gitu loh. Nggak tahu orang gila pun masih punya rasa cinta atau nggak tahu gitu. Berarti kalau dia itu masih punya rasa cinta, berarti masih hidup dia itu kan itu loh. Sehingga, dan itu percikan. Jadi misalkan gini, kita misalkan ya, namanya perempuan itu banyak, ya kan? Namanya laki-laki juga banyak. Kenapa kok kita itu kok jatuh cintanya itu jatuhnya ke dia, cinta kita itu jatuhnya ke orang itu gitu loh, ya kan? Itu siapa kok yang mengarahkan kita ke situ? Siapa? Allah Ta'ala gitu. Jadi memercikkan gitu loh. Sehingga bahwa cinta itu nggak bisa dipaksa gitu loh. Nggak bisa dipaksa, cinta itu tidak bisa maksudnya kita arahkan, nggak bisa gitu. Sehingga cinta itu memang tiba-tiba ujuk-ujuk jeder muncul gitu. Nah, itu. Masya Allah, kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kan gitu muncul dalam hati kita itu. Sehingga cinta itu memang itu percikan dari Allah Ta'ala yang ada dalam hati kita gitu loh. Sehingga intinya virus merah jambu yang menimpa kaula muda itu, ya kita anggapi sesuatu yang wajar karena dia manusia yang hidup gitu loh. Nah, ini Ustaz, tapi Ustaz, masalahnya Ustaz ya. Permasalahannya Ustaz, ketika anak ini suka sama lawan jenis. Nah, pastikan ada juga orang tua yang terlalu kaku. Maksudnya kamu tidak boleh suka sama orang. Kan mungkin ada juga orang tua seperti itu, Ustaz. Terus mau suka sama siapa? Kan mungkin juga ada seperti itu, Ustaz. Belum mungkin kan ada juga yang orang tua memberi edukasi kepada anaknya belum saatnya. Nah, terus ada juga yang mungkin nanti kamu juga akan merasakannya setelah nanti lulus sekolah atau setelah bahkan menikah gini, Nah, itu gimana, Ustaz? Jadi, orang tua berarti ini tugas orang tua. Jadi memang permasalahan kita dalam memahami virus merah jambu yang menimpa anak-anak muda ini, itu permasalahan itu sebenarnya di orang tua gitu loh. Permasalahan di orang tua. Bagaimana cara menyikapi virus merah jambu ini dengan cara menyikapi yang terbaik lah gitu loh. Jadi orang tua itu sebenarnya tugasnya bukan untuk mematikan virus atau memadamkan atau memaksa, nggak bisa gitu. Maka sikap kita itu jadi ada dua sikap di sini yang kalau menurut saya keliru dan itu nanti fatal akibatnya. Memadamkan cinta, ya kan? Dan itu bahaya. Itu ketika anak itu mulai bisa melawan orang tua, itu nanti akan meledak gitu. Dan ledakannya lebih bahaya daripada yang lainnya. Jadi sikap yang tidak benar, yang tidak tepat itu yang pertama berusaha untuk memadamkan cinta. Berarti kayak mematikan orang itulah itu, karena cinta itu kehidupan. Seakan-akan anak itu mau dimatikan gitu. Dan itu nggak bisa. Nanti akan ada waktu dia akan melawan dan meledak gitu loh. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua itu memaksa cinta. Nah, jadi kamu harus cinta kepada si A gitu loh. Kamu harus nikah sama dia itu. Nah, yang mau nikah saya bukan ibu, bukan orang tua, bukan orang bapak, bukan ibu, saya mau menikah gitu loh. Terkadang ini banyak beberapa kasus juga itu ketika anak dipaksa untuk mencintai, dipaksa itu, ya dia akan menikah itu. Tapi ketika orang tua itu meninggal dunia, akhirnya diceraikan gitu. Ada sebuah kasus kayak gitu juga. Jadi ada sebuah kasus, ya intinya cinta yang terpaksa gitu loh. Dan itu nggak mungkin dari dalam hati gitu loh. Ya, jadi itu cuma polesan saja lah. Mungkin di hadapan orang tua kita masih saling cinta-cintaan masih bisa lah itu. Orang tua meninggal dunia sedih, udah kita tinggalkan itu. Jadi itu terjadi. Nah, itu sikap yang terbaik itu apa? Sikap yang terbaik itu mengarahkan saja gitu. Kita arahkan supaya cinta yang melanda anak-anak kita itu tidak sampai menjerumuskan dosa dan maksiat. Mas itu saja gitu. Bagaimana cinta itu kita arahkan kepada sesuatu yang positif kan gitu. Kita tutup dari pintu-pintu yang negatif. Itu yang kita mampu itu hanya mengarahkan gitu. Dan itu maksudnya itu yang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Rasulullah
tidak memadamkan rasa cinta, tidak gitu. Rasulullah hanya mengatakan siapa yang mampu menikah, dia sudah punya rasa cinta, mampu menikah, nikah gitu. Walaupun itu masih muda saja. Walaupun masih muda. Siapa yang belum mampu, anak muda, Rasulullah kan khitabnya kepada anak-anak muda itu. Kalau memang belum mampu ya berusaha untuk menahan dululah dengan cara puasa. Demikian juga Rasulullah juga pernah ketika bersama Fadl bin Abbas itu ngobrol dengan seorang wanita. Fadl itu melihat wanita itu gitu loh. Namanya melihat itu kan terpesona kan. Yeah. Gitu. Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah palingkan mukanya. Ya. Dia sana. Langsung dibalik. Ya, gitu. Menunjukkan apa? Rasulullah tidak mematikan cinta gitu. Cinta, maka cinta itu murni, itu hadiah dari Allah Ta'ala. Ya, orang tua itu yang bisa ya dia itu mengarahkan bagaimana supaya cinta itu menumbuhkan sesuatu yang positif gitu. Dan itu bisa tinggal orang tuanya saja cara menyikapi. Nah, berarti tadi ketika anak permasalahannya tadi berarti solusinya seperti tadi saja. Jadi lebih ke orang tua, lebih mengarahkan ya. Jadi yang jadi masalah itu ketika orang tua itu menganggap cinta itu sebagai problem kehidupan gitu. Problem kehidupan. Nah, jadi seakan-akan cinta itu masalah gitu. Anak punya cinta itu masalah gitu. Akhirnya apa? Dianggap anak punya cinta itu kenakalan gitu. Dan itu jadi masalah gitu. Cinta itu murni dari Allah Ta'ala itu. Itu karunia Allah dari Allah Ta'ala. Cinta itu bukan kenakalan. Cinta itu bukan kerusakan. Tapi cinta itu kehidupan gitu. Tinggal bagaimana mengalokasikan cinta itu kepada sesuatu yang positif gitu. Nah, Ustaz, kan mungkin banyak kasus juga kekhawatiran orang tua ketika anaknya ini Ustaz terserang virus merah jambu ini, dan dengan mungkin anak tersebut dengan cara backstreet Ustaz. Backstreet itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jalan gitu Ustaz. Maksudnya gimana nih Ustaz? Ini kan mungkin menjadi kekhawatiran orang tua juga. Jadi gini. Makanya saya katakan dari awal, orang tua itu tugasnya mengarahkan, bukan memadamkan. Anda, wahai orang tua, tidak akan bisa menjadi CCTV bagi anak 24 jam gitu loh. Wah, anak pokoknya jangan sampai anak itu pacaran, ini bersentuhan. Sampai kapan Anda itu bisa menjadi CCTV gitu loh? Nggak akan bisa gitu loh. Maka tidak bisa dipadamkan gitu loh. Mungkin orang tua di hadapan Anda itu baik-baik saja kan gitu. Tapi di belakang Anda itu rusak semua. Nah, jadi itu jadi masalah. Kita nggak pengen seperti itu loh. Biarkan nanti Allah yang akan menjadi CCTV bagi anak-anak kita. Terus bagaimana caranya itu? Jadi gini, virus merah jambu itu atau cinta ini bisa kita arahkan untuk menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan gitu loh. Pintu-pintu. Contohnya misalkan kita arahkan, misalkan anak itu cinta, kelihatanlah aura mukanya misalkan orang tua itu kalau mau jujur, lihat kok anaknya itu kok kayak ada sesuatu gitu loh maksudnya itu. Bahagia, kesedihan tertawa-tawa, semen terus. Ini ada apa ini kan? Maksudnya kalau Anda mau jujur wahai orang tua, setelah itu dipanggil, "Nah, ada apa? Kamu jatuh cinta ya?" gitu loh. Iya, maksudnya itu memang naluri orang tua pasti tahu saja. Sebenarnya orang tua itu tahu ya? Cuma terkadang nggak mau tahu dan nggak peduli gitu ya. Yang penting apa? Anak saya sekarang harus mondok, harus hafal Quran, nggak boleh mikir masalah cinta itu. Ini nggak bisa gitu. Ini seperti Anda lah. Anda kok saya itu kenapa cinta si kepada si A gitu loh. Itu nggak bisa dipaksa dan nggak bisa saya hilangkan gitu loh. Tiba-tiba muncul sendiri kan gitu loh. Terus gitu maksudnya itu, wah kayak kita itu disiram salju lah gitu. Sekarang itu adem gitu. Kok kenapa ya saya itu sama si A itu kok adem. Itu kita nggak tahu juga kan gitu. Itu murni dari Allah Ta'ala. Maka itu orang tua itu kalau bisa menjadi orang tua yang orang tua yang maksudnya itu objektif, orang tua yang bijak. Maksudnya itu bagaimana kita arahkan cinta ini yang menyerang anak kita ini bagaimana kita arahkan untuk kebaikan. Contohnya misalkan dengan rasa cinta itu akan membukakan banyak pintu kebaikan. Contohnya dengan rasa cinta itu akhirnya anak berdoa. Berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya dimudahkan cintanya dia kepada si A misalkan itu. Akhirnya kan berdoa, bangun sholat malam berdoa, kemudian nanti menjadi orang soleh dan yang lainnya sampai akhirnya ya terserah. Yang penting apa? Yang penting itu bisa membuka pintu banyak kebaikan. Istikharah kan, doa istikharah itu kan rasa cinta kan gitu. Ya, karena memang cinta itu maksudnya yang universal saja. Ya, cinta kan bukan berarti dalam cinta sama pasangan aja saja. Cinta sesama. Jadi misalkan ini ya, misalkan sama pasangan ya, anak kita lagi cinta sama seseorang lah gitu misalkan. Kita tanya, kamu cinta sama seseorang ya, sama si A, ya saya cinta gitu. Biarkan dia itu cerita gitu loh. Ini. Oke. Kalau kamu cinta itu pertama kamu doa dulu kepada Allah Ta'ala supaya Allah itu menjodohkan memang atau mendekatkan kamu kepada apa yang kamu cintai gitu. Masya Allah nih tips nih dari Soto Bruni ya. Yang pertama tadi jadi kamu kan cinta kepada si A, belum tentu si A cinta sama kamu gitu loh. Iya betul. Terus bagaimana caranya itu? Coba kamu berdoa sama Allah supaya Allah itu
memercikan hatinya si A itu untuk cinta sama saya gitu. Nah, itu nih masalah percintaan, ya, Masya Allah. itu. Jadi wahai Tuhanku tolong jadikan si A itu cinta sama saya. Itu Anda berdoa, bangun sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kita katakan, nah, Allah itu biasanya akan menjodohkan seseorang sesuai dengan karakternya gitu, sama gitu. Sesuai dengan karakter. Sesuai dengan karakternya. At-thayyibatu lit-thayyibin. Orang yang baik, wanita yang suci akan dijodohkan dengan laki-laki yang suci gitu. Jadi mesti akan dijodohkan. Maka supaya kamu itu, jodoh kamu itu nanti orang baik, kamu berubah jadi orang baik lah, itu jadi orang soleh itu. Supaya apa? Jodoh kamu itu jadi orang soleh kan gitu. Jadi coba kamu berubah jadi orang soleh itu. Supaya apa? Didekatkan dengan jodoh yang soleh kan, soleha kan gitu. Atau contoh lagi istikharah, misalkan, aduh, saya cintai banyak orang yang misalkan itu. Ada 2 orang yang saya cintai itu. Kamu istikharah coba. Apakah itu pilihan yang tepat kan gitu. Akhirnya apa? Anak itu mulai istikharah lah misalkan, atau misalkan anak itu tanting atau ditantang. Nah, kamu cinta kepada si A. Kamu mau nikah nggak? Berani nikah nggak itu? Aduh, saya belum berani nikah, belum ini. Kalau belum berani nikah, banyak puasa gitu. Jadi berarti akhirnya cinta itu membuat dia itu berdoa, membuat dia itu malah sholat malam, membuat dia itu menjadi orang soleh. Kemudian dia kalau nggak bisa menikah, maka dia itu berpuasa. Kemudian kalaupun dia siap menikah, dia harus bekerja untuk cari penghasilan dulu sebelum menikah. Misalnya, kamu mau nikah nggak? Mau nikah gitu. Dengan si A yang kamu cintai. Oke, saya mau nikah. Syaratnya kamu harus kerja dulu. Terus bagaimana ya? Kamu kerja gitu, cari duit. Nanti kalau kamu sudah punya penghasilan, kamu saya izinkan untuk menikah gitu. Masya Allah, berarti tadi cinta tuh banyak ibadah juga Ustaz ya? Banyak sekali ibadah di depannya itu banyak sekali. Tinggal Anda sebagai orang tua itu tolong fahami, cinta itu bukan problema gitu. Cinta itu bukan masalah gitu. Cinta itu kebaikan, di mana itu akan membukakan banyak pintu kebaikan gitu. Nah, tadi 2 tips dari Ustaz Tomroni ya. Mungkin ada yang ketiga nggak Ustaz? Tips yang ketiga Ustaz? Kemudian yang penting juga, maksudnya itu yang jadi sumber masalah itu kan cinta itu ketika menjerumuskan dosa dan maksiat. Nah, ini Ustaz. Nah, ini jadi masalah kan. Masalah dan kekhawatiran. Akhirnya orang tua itu takut dengan rasa cinta yang muncul di dalam diri anak gitu. Iya. Karena konotasinya itu mesti cinta itu jelek. Betul Ustaz. Mesti cinta itu idenya kalau cinta mesti pacaran, berduaan, nanti seksualitas, bukan itu gitu loh. Itu memang itu kerusakan yang ditimbulkan dari rasa cinta ketika kita itu nggak bisa mengarahkan cinta itu dengan kebaikan gitu loh. Tapi kalau kita itu bisa mengarahkan dengan arah kebaikan, itu semuanya itu hilang gitu loh. Masa itu semuanya itu hilang gitu. Maka apa? Yang penting itu kan kita sebagai orang tua itu jangan sampai rasa cinta yang muncul di dalam diri anak itu mengarahkan dia untuk pacaran, berzina, kemudian bersentuhan. Ini yang kita takutkan kan gitu. Iya, betul, nah, tinggal apa? Bagaimana kita mengarahkan supaya nggak jatuh di situ gitu. Kalau misalkan ini, saya contohkan ini, saya ada kasus juga sih, beberapa kondisi di mana misalkan orang kuliah kan berarti sudah jauh dari orang tua kan itu. Setelah itu apa? Dia pacaran dengan seseorang sampai ya berat lah bagi dia untuk meninggalkan karena dia jauh dari orang tua gitu. Akhirnya ketika datang orang tua cerita dia mau menikah gitu loh. Nah, terkadang sumber masalahnya itu orang tuanya gitu loh. Orang tuanya nggak mau gitu loh. Nggak, kamu harus belajar. Selesai kuliah nanti baru menikah. Oke. Pertanyaan, kalau anak itu mampu untuk mengekang syahwatnya kan gitu. Menahan. Kalau tidak mampu gitu. Ini jadi problema kan gitu. Maka solusinya itu bisa dengan menikah walaupun tidak harus hamil dulu misalkan. Menikah tidak harus rame-ramean, gede-gedean gitu loh. Bisa gitu loh. Yang penting apa? Mereka itu berduaan, boncengan, itu sudah suami istri gitu. Halal kan gitu. Tinggal apa? Panggil aja lah sebagai orang tua yang bijak itu, panggil lah sini. Mana? Wali kamu mana? Walinya mana? Ayo kita datangi wali nikah. Walaupun nikah siri lah itu. Kamu saya nikahkan, ada wali, ada saksi, nikah ini sah, kamu sudah suami istri. Tapi syaratnya tidak boleh hamil sampai S1. Ya, mungkin sampai selesai kuliah. Kemudian yang kedua, ya konsekuensinya pokoknya ini kayak di luar itu kayak bukan suami istri gitu loh. Tapi biasalah, tapi yang penting kalian sudah sah lah menikah. Nah, ini sebenarnya bisa diarahkan bisa gitu loh. Tapi kalau Anda itu berusaha untuk memadamkan itu nggak bisa gitu loh. Takutnya itu ketika di depan Anda bisalah melihat anak Anda itu Masya Allah baik ini. Tapi di belakang Anda itu mengerikan, dahsyat. Ketika cinta itu sampai ke, jadi yang bahaya itu kan syahwatnya, bukan cintanya kan. Cinta itu bukan masalah. Jadi syahwat itu yang masalah. Ketika cinta mengarahkan kepada syahwat, lah itu yang jadi masalah. Cinta mengarahkan ke syahwat ya. Jadi yang jadi masalah itu syahwatnya, bukan cintanya itu. Syahwatnya itu. Jadi syahwat itu yang bahaya. Terkadang syahwat itu sampai akhirnya ketika nggak ditunaikan, cinta ketika nggak ditunaikan itu, sampai akhirnya apa? Sampai gila orang itu.
Sampai terjadi seperti itu, Ustaz? Banyak, ada beberapa kasus. Sampai ada orang yang terkenal sekali namanya pecintanya Laila itu, Muhibbu Laila itu, Majnun Laila. Sampai saking cintanya sama Laila. Sampai dia itu dijuluki sebagai orang gila itu, Majnun. Orang gila itu loh. Jadi dia itu cinta sama Laila. Laila itu wanita yang sangat cantik sekali, terkenal dengan kecantikannya. Ada orang yang menggandrungi dia, mencintai dia itu. Tapi Laila tidak mau kan itu. Saking cintanya itu dia mengatakan uqabbilu jidara. Saya itu mencium tembok rumah gitu loh. Saya menggambarkan di tembok itu adalah orangnya gitu loh. Saking kayak orang gila sampai dinamakan dengan Majnun gitu. Ya. Demikian juga ada cerita nyata juga. Ada seorang suami istri sudah menikah gitu karena orang tua itu nggak suka dengan istrinya, akhirnya dipaksa untuk bercerai. Ketika bercerai jadi orang gila setelah itu suaminya. Jadi maksudnya itu apa bahaya gitu loh. Cinta itu nggak main-main, itu sesuatu yang nggak bisa dipadamkan. Maka yang bisa itu ya Anda arahkan bagaimana menuju kebaikan. Nah itu Rasulullah gampang sekali sih Rasulullah itu tawarnya. Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, nikah gitu. Dengan konsekuensi yang ada, kemampuan yaitu finansial mampu, mental mampu, nikah gitu. Selesaikan urusan kan gitu. Kalau tidak mampu, ya sudah perbanyak puasa kan gitu. Daripada terjerumus ke maksiat saja. Nah, iya, jadi dosa dan zina saja. Sekarang masalahnya gini, apa sih masalahnya kalau anak itu menikah anak muda gitu loh. Anak itu menikah ketika masih muda itu masalahnya di mana kan gitu. Yang menjadi masalah itu ketika banyak orang tua itu mimpi orang itu nggak bisa dicapai ketika anaknya itu menikah gitu. Iya betul, karena mungkin sebagian orang tua punya mimpi anaknya harus satu. Iya. Anaknya harus dokter gitu. Iya. Nanti sebelum ini nggak boleh nikah itu. Padahal istilahnya bisa disambi. Bisa disambi, nikah sambil kuliah bisa gitu loh. Bisa, semuanya itu bisa gitu loh. Yang menjadi masalah itu kan obsesinya orang tua yang jadi masalah. Mungkin kembali lagi ke kebijakan dari orang tua tersebut ya. Bagaimana kebijakan orang tua gitu. Orang tua bisa menyikapi dengan permasalahan yang ini nih, virus merah jambu sampai ada cerita ini masa itu ya, ini namanya orang tua. Jadi sumber masalah itu sebenarnya di orang tua gitu. Nah, ini memang kenakalan orang tua ini bahaya gitu. Ini mungkin boleh kapan-kapan kita bahas Tat ya. kenakalan orang tua gitu. Jadi sampai ini ada kejadian nyata ini. Seorang anak SMA berzina sampai punya anak, bayangkan sudah hamil, punya anak, dan masa itu keluarga laki-laki itu pengen menikahkan gitu. Itu saja ibunya si perempuan itu nggak mau itu. Dengan alasan apa, Ustaz? Masih kecil gitu. Yes. Tapi sudah punya anak kan itu. Masih kecil apanya? Sudah punya anak kan gitu. Jadi ya itu kayak gitu. Sampai akhirnya ketika sudah selesai kemudian setelah itu lulus SMA, itu pun ada laki-laki lain yang pengen melamar dia. Ibunya nggak mau. Nanti malu saya itu punya anak SMA, punya istri gitu. Masa itu menikah itu SMA itu malu saya itu gitu. Terus mau kapan itu loh? Apakah ketika anak berzina itu nggak malu Anda kan gitu? Iya. Karena Anda berzina itu memalukan lagi. Justru lebih malu gitu. dengan berzina itu saat ya. Baik, tapi problematika itu seperti itu. Saya malu ketika anak saya itu sudah menikah, belum lulus kuliah, apalagi masih SMA. Malu saya itu. Ya sudah, Anda malu dengan itu, tapi Anda nggak malu dengan dosa dan maksiat yang dirasakan sama anak Anda gitu. Jadi itu Anda yang menanggung dosanya gitu loh. Nanti dari kiamat kan. Masya Allah, banyak sekali ya mungkin dari serial parenting kali ini yang bisa diambil faedah tentang virus merah jambu ini saja. Ya mungkin kita nanti next kita bakal bahas untuk kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua. Mungkin itu juga penting ya untuk mengedukasi Anda maupun saya juga sebagai orang tua juga Ustaz. Ya kan? Mungkin teman-teman yang di sini juga yang sudah menjadi orang tua. Nah, kapan ya Ustaz ya? Kita bahas lagi Ustaz ya untuk kenakalan orang tua. Kayaknya menarik Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, syukur Ustaz udah menyempatkan waktunya lagi untuk bisa memberi edukasi, memberi ilmu juga tentang serial parenting ini dengan tema kali ini adalah ketika anak remaja terserang virus merah jambu. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz ya. Ya, untuk hari ini dan Masya Allah. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe di channel YouTube kita di Nida Podcast. Karena setiap pekan sekali kita akan tayangkan serial parenting. Dan kita akhiri Ustaz, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.